Kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan 10 kali serangan roket ke Israel dalam waktu 24 jam. Menurut pernyataan Hizbullah pada Minggu 11 Agustus 2024, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel dan Lebanon hancur karena serangan tersebut. Hizbullah mengatakan ada 4 serangan yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personel militer Israel. Sementara pada Jumat malam, Hizbullah meluncurkan serangan dengan drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Kemudian di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di wilayah Galilea setelah Hizbullah meluncurkan drone. Sekitar 100 perwira militer Israel mengirimkan surat kepada pimpinannya, yakni para pejabat senior. Surat itu berisi pengakuan bahwa militer Israel yang ada di lapangan masih jauh dari kemenangan di jalur Gaza. Itu menanggapi soal pernyataan bohong, para pejabat senior Israel mengaku bahwa kemenangan sudah di depan mata dan ada kemungkinan untuk beralih ke tahap serangan terarah. Bahkan sejak Februari lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada ABC News bahwa kemenangan sudah dalam jangkauan. Mendengar pengakuan itu, tentara Israel yang bertempur langsung di lapangan mengaku kaget. Mereka menambahkan hingga kini faksi perlawanan Palestina masih memiliki kemampuan lintas perbatasan seperti UAV, pesawat tanpa awak peledak, dan mortir. Israel banjir kecaman publik usai serangannya ke sekolah dan Masjid Al-Tabien di kota Gaza Sabtu 10 Agustus 2024. Tak tanggung-tanggung, serangan itu mengakibatkan sedikitnya 93 orang tewas. Inilah deretan negara-negara sekutu Israel yang ikut memberi kecaman atas serangan itu dirangkum to the point. Pertama, Amerika Serikat atau AS, pejabat Gedung Putih mengaku sangat prihatin sambil menggarisbawahi urgensi gencatan senjata. Kedua, Inggris. Menlu Inggris David Lammy mengaku terkejut dengan serangan militer Israel di sekolah dan hilangnya nyawa yang tragis. Ketiga, Uni Eropa. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengaku merasa ngeri melihat gambar-gambar dari sebuah sekolah di Gaza yang dihantam serangan Israel. Keempat, Perancis. Kementerian Luar Negeri Perancis menyinggung selama beberapa minggu gedung-gedung sekolah di Gaza terus diserang, menimbulkan korban sipil yang tidak dapat ditolerir. Pemerintah Republik Rakyat Cina resmi menyatakan dukungannya secara terbuka terhadap Iran. Seperti diketahui, saat ini Iran sedang berkonflik dengan Israel buntut pembunuhan pemimpin Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, di Teheran. Dilansir Reuters, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menyatakan dukungannya untuk Iran itu pada Minggu 11 Agustus 2024. Dalam panggilan telepon tersebut, Wang mengulangi kecaman Beijing atas terbunuhnya Haniyeh. Bahkan ia mengatakan pembunuhan Haniyeh itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Lebih lanjut, Wang mengatakan kepada penjabat Menteri Luar Negeri Iran, Ali Bagheri Kani, pembunuhan Haniyeh juga telah merusak upaya gencatan senjata di Gaza. Presiden Rusia Vladimir Putin merestui dan mendukung Iran menyerang Israel sebagai balasan atas kematian pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Dukungan dari Rusia ini kemudian mengingatkan pada pasukan Muslim pro-Rusia, Chechnya, yang pernah menawarkan bantuan untuk Palestina dalam melawan Israel. Tawaran itu disampaikan oleh pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov. Dilansir The Moscow Times 15 November 2023, yang masih belum terlaksana hingga kini. Karena Chechnya satu komando dengan Putin, hal ini memunculkan dugaan apakah kelompok tersebut juga akan ikut membantu Iran melawan Israel. Meski begitu, hingga saat ini masih belum ada keterangan dari Chechnya terkait konflik terbaru Iran-Israel. Terkini, Chechnya dalam hal ini pasukan khusus Ahmad dilaporkan saat ini masih Presiden Rusia Vladimir Putin merestui dan mendukung Iran menyerang Israel sebagai balasan atas kematian pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Dukungan dari Rusia ini kemudian mengingatkan pada pasukan Muslim pro-Rusia, Chechnya, yang pernah menawarkan bantuan untuk Palestina dalam melawan Israel. Tawaran itu disampaikan oleh pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov.
Dilansir The Moscow Times 15 November 2023 yang masih belum terlaksana hingga kini. Karena cehnya satu komando dengan Putin, hal ini memunculkan dugaan apakah kelompok tersebut juga akan ikut membantu Iran melawan Israel. Meski begitu, hingga saat ini masih belum ada keterangan dari Chechnya terkait konflik terbaru Iran-Israel. Terkini, Chechnya dalam hal ini pasukan khusus Ahmad dilaporkan saat ini masih sibuk di Perang Soviet dengan menguasai Martinovka, wilayah Rusia yang direbut Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.